Halo beauties, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, baik sehat jasmani maupun rohani. Karena kesehatan rohani itu sangat penting dan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kulit kita, apalagi kalau kita stres. Iya kan, Kak? Iya benar Suci, jadi ketika kita menghadapi stres itu ternyata ada hormon yang dilepaskan dari tubuh kita yang dapat memberikan perubahan secara fisiologis dan bisa memberikan efek negatif terhadap kulit terutama. Jadi pada saat kita stres itu efek negatif terhadap kulit wajah terutama ya, itu bisa menyebabkan kulit wajah jadi mudah berjerawat, kemudian kering, muncul kerutan atau mengalami dehidrasi. Dan ternyata nggak cuma itu, masih ada lagi efek negatif lainnya dari stres. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau ingetin untuk like, comment, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan simak video ini sampai akhir karena nanti di akhir video akan ada giveaway. Dan kalau kalian punya saran topik apa lagi nih yang mau dibahas di video selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya stres, baik itu stres karena kerjaan, karena pacar, karena macet mungkin, atau yang lainnya. Dan pastinya kita gak mau kan stres berkepanjangan karena bisa mengakibatkan kondisi fisik yang drop, terus kondisi kulit yang kering, kusam, bahkan jerawat juga. Dan efek dari stres ini dapat meningkatkan hormon kortisol. Apa sih hormon kortisol itu? Oke, seperti yang tadi udah Suci singgung ya. Jadi ketika kita mengalami stres, itu ada hormon di dalam tubuh kita yang merespon. Bahkan dapat meningkat level hormonnya, namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang berkaitan dengan respon tubuh pada saat kita menghadapi stres dan dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, hormon kortisol ini dilepaskan oleh kelenjar ini nih, kelenjar adrenal pada saat kita menghadapi stres atau biasa disebut dengan indikator stres. Tapi hormon kortisol ini bukan berarti selalu memberikan efek negatif terhadap tubuh kita, bahkan bisa sangat diperlukan oleh tubuh kita terutama pada saat menghadapi mekanisme seperti fight or flight response, kemudian pada saat kita menghadapi tantangan atau tekanan secara fisik maupun mental. Selain itu, hormon kortisol ini memiliki peran penting juga di dalam tubuh kita, yaitu untuk kontrol kadar gula darah, kemudian sebagai regulasi peradangan, kemudian sebagai pengatur atau mengatur metabolisme tubuh dan juga pengendali dari daya ingat. Banyak sekali ya ternyata manfaat dari hormon kortisol Ya, ini. betul. Tapi kenapa sih Kak bisa mempengaruhi kondisi kulit? Oke, pertanyaan yang bagus nih Suci. Jadi memang si hormon kortisol ini memiliki peranan yang cukup penting bahkan diperlukan oleh tubuh kita. Tapi kalau misalkan levelnya meningkat itu dapat berbahaya untuk kesehatan tubuh terutama kulit. Ketika kita mengalami stres, hormon kortisol ini meningkat sehingga dapat berpengaruh terhadap kondisi skin barrier kulit wajah kita terutama. Jadi kalau misalkan hormon kortisol meningkat, skin barrier itu jadi cenderung lebih lemah atau rusak. Nah, kalau misalkan skin barrier rusak atau lemah, kulit jadi sensitif kan. Jadi mudah berjerawat, kemudian muncul kerutan, cenderung kering atau mengalami dehidrasi. Nah, itu adalah efek dari stres yang kita alami gitu. Selain itu, efek dari meningkatnya hormon kortisol pada kulit itu dapat membuat kulit kita jadi tidak siap untuk menerima atau menghadapi skincare rutin yang kita gunakan. Jadi penyerapan atau proses penetrasinya jadi nggak maksimal gitu Suci. Jadi itu penyebab si hormon kortisol itu penyebab timbulnya jerawat, kulit jadi kusam, kering, salah satunya. dan semakin berminyak juga ya. Iya, Kak? bisa seperti itu. Dan ada nggak sih cara untuk mengontrol si hormon kortisol ini? Ada caranya Suci. Jadi hormon kortisol ini kan bisa meningkat dan pastinya juga bisa kita kontrol nih kadarnya gitu. Dengan cara mungkin salah satunya dengan kita mengaktifkan respon relaksasi pada tubuh kita. Nah, ketika kita mengaktifkan respon relaksasi pada tubuh kita nih bisa meredam stres yang kita hadapi dan bisa menurunkan hormon kortisol. Nah, diantaranya mungkin dengan cara pastinya beristirahat yang cukup, kemudian mungkin kalau misalnya Suci suka dengerin musik,
Iya. Dengerin lagu kesukaan itu hingga 30 menit itu ternyata bisa menurunkan hormon stres ini loh. Kemudian bisa dengan berlatih pernafasan atau dengan mengatur atau mengendalikan pola pikir kita terhadap stres yang jadi permasalahannya gitu. Kemudian bisa dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, hobi gitu. Pokoknya bikin kita happy gitu. Atau liburan juga. Liburan, jalan-jalan gitu. Melihara kucing. Iya. Melihara kucing, hewan peliharaan kesayangan, dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang sehat dan pola makan yang teratur. Gitu. Kalau hubungannya dengan kulit, ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek stres ini? Oke, kalau misalnya hubungannya langsung dengan kulit, kita bisa menggunakan skincare yang dapat menurunkan hormon kortisol. Nah, kalau dari Bumi, kita ada Skin Ready Hydrating Booster. Skin Ready Hydrating Booster adalah hydrating toner yang memang diciptakan untuk mempersiapkan kulit menuju skincare rutin berikutnya, dan juga membantu untuk menurunkan atau mengontrol kadar kortisol pada kulit hingga 70% akibat stres dari internal maupun eksternal. Mempersiapkan kulit apa tuh Kak maksudnya? Oke, mempersiapkan kulit itu maksudnya sama dengan membuat kulit wajah menjadi lebih sehat, kemudian tidak mengalami dehidrasi, dan lebih maksimal dalam menggunakan skincare rutin. Ketika level kortisol pada kulit itu menurun, maka kulit wajah kita akan lebih maksimal dalam melakukan penetrasi atau penyerapan kandungan skincare yang digunakan. Nah, Skin Ready Hydrating Booster ini dapat membantu hal tersebut karena memiliki kandungan 2% neoprolin yang dapat membantu menurunkan level kortisol dan meningkatkan produksi dari beta endorfin yang berfungsi sebagai anti stres pada kulit. Oh, jadi kalau kita stres, penyerapan skincare di kulit juga nggak maksimal ya Kak? Iya, benar Suci. Jadi pada saat kita stres itu kulit wajah kayak nolak atau kesulitan dalam melakukan penetrasi atau penyerapan dari kandungan-kandungan skincare yang udah kita gunakan. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan kulit wajah kita sebelum menggunakan rangkaian skincare yang akan digunakan. Wah, menarik banget ya. Untuk kandungan di dalam produk ini ada apa lagi sih Kak? Oke, Skin Ready Hydrating Booster ini selain memiliki kandungan 2% neoprolin, juga memiliki kandungan yang menjadi boosternya si Skin Ready ini yaitu 5% Roman Chamomile Water. Roman Chamomile Water ini dapat menenangkan kulit wajah yang terinflamasi atau sedang breakout atau yang sedang rewel, dan juga bisa memberikan kelembapan secara maksimal. Selain itu, efek stres yang kita hadapi itu kan skin barrier kita kan jadi melemah. Nah, ada kandungan 4% niacinamide di Skin Ready ini untuk membantu memperkuat dan memperbaiki skin barrier kulit wajah, serta memberikan kelembapan dan mencerahkan kulit wajah juga. Selain itu juga ada kandungan 1% baobab oil yang dapat memberikan kelembapan ekstra dan sebagai antioksidan pada kulit wajah. Satu hal yang tidak kalah penting dari Skin Ready Hydrating Booster ini adalah dapat menjaga kadar pH pada kulit. Kondisi asam pada kulit wajah juga merupakan lingkungan yang ideal bagi enzim kulit untuk menjaga kulit agar terhidrasi dengan baik, kemudian melakukan exfoliating pada kulit wajah terhadap sel kulit yang sudah mati. Nah, pada umumnya nih Suci, untuk kulit normal itu memiliki kadar pH 5,5 seperti itu, dan Skin Ready Hydrating Booster ini memiliki pH yang seimbang. Jadi kulit wajah kita itu maksudnya gini, tidak menjadi lebih basah atau terlalu asam seperti itu. Oh ya, ternyata sudah ada pertanyaan nih dari beberapa beauties. Pertanyaan pertama dari @ravenska.co, kenapa namanya Skin Ready? Oke, kenapa namanya Skin Ready? Karena Skin Ready Hydrating Booster ini memang diciptakan untuk mempersiapkan kulit wajah agar lebih siap dalam menerima skincare rutin yang kita gunakan. Jadi biar kulit wajah itu lebih maksimal dalam memproses penyerapan kandungan-kandungan yang kita terima pada saat menggunakan skincare rutin seperti itu. Udah terjawab ya. Lalu ada pertanyaan kedua dari Nurafid. Ya. Skin Ready ini sebaiknya digunakan pagi atau malam atau bisa keduanya, dan bisa di layer sama expo toner atau enggak? Oke, Skin Ready Hydrating Booster ini bisa digunakan setiap hari ya.
baik di pagi, malam, sore, ataupun kapanpun kulit wajah memang sedang membutuhkan kelembapan ekstra seperti itu. Dan kalau misalkan diurutkan pemakaiannya dengan menggunakan exfoliating toner, bisa digunakan setelah menggunakan exfoliating toner. Jadi exfoliating tonernya dulu baru si hydrating booster. Hydrating boosternya. Oke. Yang terakhir dari @mervin13, peralihan skincare sebelumnya ke bumi gimana ya? Apa boleh langsung aja? Oke, untuk peralihan skincare dari produk sebelumnya ya menuju ke skincare bumi, itu lebih disarankan untuk berikan jeda atau melakukan penetralan pada kulit wajah terlebih dahulu, kurang lebih 1 minggu. Nah, selama 1 minggu dalam proses penetralan itu bisa gunakan produk bumi si Skin Ready Hydrating Booster ini, dimana fungsinya untuk membantu menetralkan, kemudian memperkuat dan memperbaiki dari skin barrier kulit wajah agar nggak mudah breakout atau proses inflamasi seperti itu. Mungkin boleh dibilang secara umum ya, kalau misalkan kita ingin ganti produk skincare dari merek sebelumnya, itu lebih disarankan untuk tidak langsung menggunakan satu rangkaian full atau satu paket, bisa bertahap aja. Mungkin dari face oilnya dulu, moisturizernya dulu, atau serumnya dulu gitu. Jadi perlu tahapan gitu. Udah terjawab semua ya pertanyaannya. Selanjutnya kita ada sesi giveaway, seperti yang tadi udah aku mention sebelumnya. Pertanyaannya seputar yang tadi kita bahas. Kalau misalnya kalian simak pasti bisa jawab. Pertanyaannya adalah, apa sih hero ingredients dari Skin Ready ini? Ketik jawabannya di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Segitu aja dari kita, semoga videonya bermanfaat. Aku Suci. Aku Yosi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah!